Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Putri Utami ingin mempresentasikan seminar cara mengelola keuangan bisnis di era digital. Dan di sini ada goals. Yang satu, memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha, memahami cara mengelola keuangan bisnis di era digital. Agendanya ada 4, yaitu apa itu pengelolaan keuangan usaha, 2, prinsip manajemen keuangan, 3, cara mengelola keuangan bisnis di era digital, 4, tips and trik mengelola keuangan bisnis di era digital. Nah, di sini ada apa itu pengelolaan keuangan usaha, yaitu ada perencanaan penggunaan dan pengendalian uang atau dana dalam suatu usaha. Manfaat pengelolaan keuangan usaha yaitu ada menjaga kesinambungan usaha, mengetahui kondisi keuangan, mengontrol dan memantau penggunaan uang, dan mengetahui perkembangan usaha. Selanjutnya ada pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian. Di sini ada prinsip manajemen keuangan, yaitu prinsip konsistensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kelangsungan hidup, prinsip integritas, dan prinsip akuntansi. Cara mengelola keuangan bisnis di era digital. Nah, di sini ada hitung kebutuhan modal usaha dan dana cadangan. Contohnya, modal awal untuk membuka toko fashion online. Contoh perhitungannya, capital expense, contoh perhitungan operating expense. Di sini capital expense-nya ada membuat website toko online dengan 2 juta. Yang kedua ada komputer 1 unit seharga 5 juta, mobil phone 1 unit seharga 3 juta, modem 1 unit seharga 1 juta, totalnya 11 juta. Yang operating expense ada sewa toko, gaji karyawan 2 orang, biaya listrik, biaya internet, dan biaya telepon dengan total 6 juta. Di total modal awal di sini ada 11 juta ditambah 6 juta, yaitu 17 juta, dengan dana cadangan 6 bulan. 6 dikali 6 juta sama dengan 36 juta. Total modal usaha yang harus disiapkan yaitu 17 juta ditambah 36 juta sama dengan 53 juta yang harus disiapkan. Dan di sini ada tentukan modal usaha. Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik usaha. Yang kedua, modal eksternal, modal yang diperoleh dari pinjaman kepada pihak lain seperti bank, investor, lembaga keuangan, dan pihak eksternal lainnya. Di sini ada proyeksi laba atau rugi usaha. Misalkan toko ABC laporan laba rugi di Januari, pendapatan penjualannya 5 juta. Di Februari 7 juta dan di Maret ada 10 juta. Harga pokok penjualannya Januari laba kotornya 2,2.500.000, di Februari 3.500.000 dan di Maret 5 juta. Beban operasionalnya di Januari ada sewa toko seharga 1 juta, beban gaji 4 juta, beban listrik 300, beban internet 500, beban telepon 200. Selama 3 bulan itu sama jumlah beban operasionalnya ada 6 juta. Laba rugi bersihnya 3.500.000 di bulan Januari, 2.500.000 di bulan Februari, dan di bulan Maret 1.500.000. Perkiraan jumlah untung atau rugi usaha selama beberapa periode. Di sini ada proyek arus kas usaha dengan keterangan saldo kas awal di Januari 10 juta, di Februari 50 juta, di Maret 48 juta. Penerimaan kas penjualan di Januari 5 juta, di Februari 7 juta, dan di Maret 10 juta. Yang modal yaitu 53 juta. Jumlah penerimaan 58 juta di Januari, 7 juta di Februari, di Maret 10 juta. Jumlah saldo
kas dan penerimaan A plus B, yaitu saldo kas awal ditambah penerimaan kas, yaitu di Januari 68 juta, di Februari 59 juta, dan di Maret 58 juta. Pengurangan kasnya selama di Januari sampai Februari itu ada pembelian barang dagangan, sewa toko, gaji karyawan 2 orang, biaya listrik, biaya internet, biaya telepon. Semua pengeluarannya itu di Januari ada 16 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta. Saldo kas akhirnya itu saldo kas awal ditambah penerimaan kas dikurang pengeluaran kas, yaitu sisa di Januari 52 juta, Februari 48 juta, dan di Maret 45 juta. Perkiraan jumlah pengeluaran dan pemasukan sah dalam periode tertentu. Nah, di sini gunakan aplikasi pembukuan keuangan digital. Manfaat pembukuan uang digital itu ada 4, yaitu meningkatkan akurasi data, 2 menghemat waktu dan tenaga, 3 mengurangi kesalahan pencatatan, 4 visibilitas keuangan yang lebih lengkap. Dan di sini ada tips and trik mengelola keuangan bisnis di era digital. Ada 7. Yang pertama, pahami pembukuan keuangan. 2, pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. 3, rencanakan penggunaan uang dengan baik. 4, lakukan putaran kas secara aktif. 5, pastikan perhitungan keuangan. 5, manfaatkan teknologi digital untuk media promosi. 7, manfaatkan pihak ketiga atau gunakan software untuk pembukuan. Dari sini ada pertanyaan. Halo? Ya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Bagaimana produk kita bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Bagaimana produk kita bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Yaitu kita cek apakah produk dan jasa dan bisnis ditawarkan saat ini penting untuk konsumen atau tidak. Kalau enggak, mulai pikirin hal-hal yang perlu. Contohnya, coba ekspor dan inovasi produk agar bisnisnya bisa menjawab keinginan dan keperluan pasar. Ketika bisnisnya bisa memasuki tahap ini, mindset bisa dikembalikan dari defend jadi ground gitu. Jelas juga? Halo. Iya, Kak, jelas. Makasih. Sama. Di sini mulanya, Kak, bagaimana cara kita agar mempunyai aset bisnis lancar. Di sini ada kita bisa membuat inventaris semua aset milik bisnisnya. Dengan begitu, yang punya bisnis bisa memastikan nilai aset lancar yang bisnisnya dimiliki. Aset lancar itu bisa berupa kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan perlengkapan, investasi jangka pendek, beban biaya dibayar di muka, dan penghasilan. Nah, ini juga penting karena aset lancar dapat memberikan perputaran dana pada bisnis kalian agar bisa bertahan. Jika aset lancar nggak bisa menutupi biaya produksi atau utang yang harus dilunasi, coba cek aset tetap aplikasi terwujud. Bagaimana mengelola keuangan perusahaan dagang yang benar agar menghasilkan laba profit keuntungan yang besar. Nah, di sini ada beberapa keuntungan untuk ya, terima kasih juga. Keuntungan itu ada 6 tahap, yaitu pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Yang kedua, gunakan kurang lebih 10% untuk pengembangan usaha. 3, tempatkan setidaknya 20% sebagai dana
Investasi 4, sisihkan laba bersih sebanyak 10% untuk rewards. Nah, yang kelima, menggunakan sebesar 10% untuk dana sosial. Dan yang terakhir, menggunakan sebesar 5% untuk modal berputarnya. Gitu. Apakah menjawab? Bagaimana cara kita agar mempunyai aset bisnis lancar? Nah, yang tadi dijelasin, perlunya kita mempunyai investasi. Bagaimana caranya agar bisa banyak pelanggan beli produk kita? Kan sekarang lagi masa PSBB, membatasi aktivitas. Nah, sekarang udah banyak pembelanjaan online. Solusinya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sebelumnya kan bisnis kita kebanyakan offline, sekarang coba dimulai dulu untuk membuat bisnis online. Nah, selain itu juga di direct selling juga pada saat ini untuk mendorong peningkatan penjualannya. Salah contohnya yaitu dengan lewat broadcast, iklan dari aplikasi tersebut. Bagaimana cara mengelola keuangan yang efektif dalam usaha? Cara mengelola keuangan yang optimal dalam sebuah perusahaan yaitu menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan, bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak, membayar tagihan tepat waktu merupakan salah satu cara mengelola keuangan perusahaan, mengurangi risiko utang, dan merencanakan pengembangan bisnis. Gitu kira-kira, Kak. Bisa ada yang bertanya lagi nggak? Kita SS dulu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya mengikuti seminar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.